Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia sampai akhir hidupku, Tuhan. Ku dalammu, biar hidupku menyenangkanmu, Tuhan.
hidupku, sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ayat ini merupakan salah satu dari berita yang disampaikan malaikat jemaat Efesus. Inilah yang diterima oleh Yohanes ketika dia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Ada 7 gereja yang kepadanya para malaikat menyampaikan pesannya, ya, termasuk salah satu yaitu Efesus ini. Nah, di antara pesannya itu kita lihat di bagian B, ayat 10 tadi dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan yinu pistos akri thanatu. Jadi kata yinu itu diterjemahkan sebagai become, menjadi, jadilah pistos sampai kematian. Dan dikatakan, aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Kedososi ton Stephanon tis zois. Mungkin sudah mendengar sebuah kata yang cukup familiar, Stephanon. Ada yang bernama Stefanus, itu berarti crown, mahkota. Ton Stephanon tis zois, kamu akan diberi atau menerima mahkota kehidupan. Zoi, kata zoi itu dalam bahasa Yunani itu berarti life. The crown of life, mahkota kehidupan. Nah, tetapi ini akan terjadi ketika yinu pistos akri thanatu, yaitu setia sampai mati. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini ada limitnya, ada batasnya. Suatu saat kita mungkin tidak akan terus-menerus berada di dunia ini. Ada yang limitnya 50 tahun, ada yang 60, ada yang 70-an, ada yang bahkan 100, dan sebagainya. Yang menetapkan ini Tuhan sendiri, ketika Tuhan mengatakan sudah selesai tugasnya dan harus pulang, sudah limit, ya harus meninggalkan dunia ini. Jadi kehidupan kita seperti sebuah perjalanan, terus berjalan, sampai di mana kita tidak ada yang tahu, hanya di tengah-tengah ini. Terus berjalan, sampai suatu ketika mentok. Nah, ini sudah selesai ini. Nah, mentoknya ini kapan, limitnya ini? Tidak ada seorang pun yang tahu juga. Tapi yang jelas adalah bukan masalah limitnya, bukan masalah kapannya. Yang Tuhan mau di sini adalah yino pistos. Pistos yang Tuhan mau, yaitu setia. Jadi walaupun kita berjalan terus, tidak tahu kapannya, tapi yang penting ini setia terus. Sampai nanti batas akhir, yaitu dikatakan di sini, thanatu, akri thanatu, until death, sampai kematian. Jadi inilah kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu, yaitu kalau kita terus setia, berjalan terus setia, terus setia sampai saat terakhir. Nah, ada banyak variasi. Ada yang dari awalnya setia, terus akhirnya belok, enggak setia lagi kepada Tuhan. Nah, ketika sampai batas akhirnya, dia berada di jauh. Ada lagi yang keluar masuk. Nah, setia enggak. Ya, ini juga repot. Suatu ketika kan batasnya enggak tahu, tiba-tiba sudah sampai batas, pas enggak setia, pas di luar. Wah, ini juga masalah. Yang Tuhan mau ada terus menerus setia, sampai ke akhirnya. Nah, di dalam bahasa Yunani digunakan kata pistos. Kata pistos itu sebetulnya mengandung kata pistis atau iman, percaya. Jadi yang disebut setia itu sangat erat kaitannya dengan percaya.
ada dua pengertian mengenai pistos ini ya di dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah dalam pengertian yang aktif ya. Dalam pengertian aktif itu berbicara mengenai believing, trusting, percaya. Yang kedua dalam bentuk pasif. Pasif ini menunjukkan dipercaya, bisa dipercaya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai setia atau pistos, itu ada dua aspek di sini. Aspek yang aktif atau aspek yang pasif. Kalau aspek yang aktif, itu berarti ada unsur belief, percayanya. Sehingga ketika dikatakan kita setia sampai mati, itu berarti percaya terus sampai limit terakhir. Nah, untuk melihat belief atau percaya ini ada banyak contoh pemakaian di dalam Perjanjian Baru khususnya dan Alkitab. Tapi mari kita lihat salah satu, yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 6 ayat 15 yang berbunyi demikian. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Nah, sebelum kita memahami ini, kita akan lihat konteks pembicaraannya ini apa sebetulnya. Ya. Coba kita lihat mulai ayat 14, ayat sebelumnya, supaya kita tahu apa sebetulnya dimaksud. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, baru ayat 15 tadi ya. Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, jadi kita melihat di sini ada dua kelompok, orang percaya dan orang tidak percaya. Nah, seringkali dua kelompok ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, dalam hal ini kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa keberadaan kita itu tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang dari sekeliling kita. Padahal orang-orang yang di sekeliling kita tidak semuanya adalah orang percaya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak ikut ambil bagian antara terang dan gelap, percaya dan tidak percaya, antara bait Allah dan berhala, dan seterusnya. Oleh sebabnya ayat 17 katakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, kita harus memisahkan diri dalam pengertian kita tidak ikut ambil bagian dalam aktivitas yang menunjukkan tidak percaya, ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan tadi. Nah, jadi dengan ini kita melihat jelas sekali apa yang dimaksud dengan setia tadi, yaitu kita harus mempertahankan hidup kita tetap dalam kondisi percaya kepada Tuhan. Itulah yang disebut setia. Supaya apa? Supaya ketika sampai
batas akhir nanti kita kedapatan dalam kondisi setia, percaya, dan akan menerima mahkota kehidupan. Sebab kalau tidak, wah ini akan menjadi problem dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi jelas di sini kata pistos itu mengandung percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai percaya, maka kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ditelusuri oleh akal manusia. Sebab ketika kita mengatakan percaya, maka tidak ada orang yang bisa membantah apa yang menjadi kepercayaan kita. Mungkin berusaha mempengaruhi, oh dibohongi kamu, ngapain percaya sama Yesus? Oh Yesus itu cuma nabi biasa, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita tidak peduli dengan itu semuanya, karena firman Allah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Kita harus percaya apapun juga yang terjadi, apapun juga kata orang. Sebab hidup kita tidak tergantung pada kata orang. Hidup kita tergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, kalau dikatakan setia, ya berarti harus percaya. Nah, kalau percaya berarti tidak gampang digoyah oleh yang lain-lain. Nah, itulah sebabnya percaya di sini harus terpisah dari yang tidak percaya, supaya kita tidak dipengaruhi terus-menerus, ya. Harus memisahkan diri. Kamu tidak percaya, aku percaya. Ya, terserah kamu. Tapi aku tidak mau ikut-ikut ambil bagian. Ya. Banyak orang Kristen seringkali ikut ambil bagian dalam hal-hal yang warnanya ketidakpercayaan dengan melakukan hal-hal yang aneh-aneh kadang-kadang, ya. Misalnya, wah ini akhir tahun ini, mau masuk tahun baru, biasanya orang-orang akan cari tahu ke orang-orang pinter, ya, bagaimana nanti peruntungannya di tahun-tahun yang akan datang. Ini ada orang percaya, kemudian bergaul dengan orang yang tidak percaya Yesus maksudnya. Nah, kemudian diberitahu, ayo yuk kita cari tahu, ya, kan nggak ada salahnya cuma cari tahu aja kok, ya, cuma tanya-tanya aja, ya. Terus dia pikir, iya ya kayaknya nggak ada salahnya kayaknya ya. Ayo tanya-tanya lah, nanti tahun mendatang gimana. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah mencampurkan antara terang dan gelap, ketidakpercayaan dan kepercayaan. Kalau kita percaya Yesus, kita tahu bahwa rancangan Allah itu adalah hari depan yang penuh harapan. Kita tidak perlu cari-cari seperti itu. Tidak perlu tanya-tanya seperti itu. Karena apa? Karena di dalam Yesus pasti ada hari depan yang penuh harapan. Kita tahu bahwa nanti tahun mendatang itu pasti akan lebih baik dari tahun ini. Tuhan akan memberikan peningkatan kepada kita, ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti posisi kita. Inilah yang disebut pistos, percaya, setia, supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Dan termasuk juga nanti kalau mau mengadakan acara tertentu, ya, wah cari hari dulu, ya. Ini hari ini kok kayaknya enggak bagus ini hari ini, ya. Cari hari yang bagus saja, tanggal yang bagus saja. Nah, biasanya ini yang banyak terjadi itu dalam kaitannya dengan pernikahan biasanya. Mantu. Wah, kalau mantu
cari hari yang bagus saja. Tanya orang pinter. Nah, ini ada problem di sini. Orang pinternya itu seringkali punya patokan. Oh, kalau hari yang bagus itu bulannya ini, minggu kesekian. Nah, coba bayangkan, pengantinnya ada 100, gedung resepsinya cuma ada 10, apa enggak rebutan itu? Pada hari-hari yang sama, tanggal yang sama. Ya kalau zaman dulu yang menikah paling 1, 2. Tapi sekarang ya dunia sudah dipenuhi oleh manusia, nah semuanya serba antri. Itu sudah bisa lihat, bayar antri, beli bensin antri, mau makan antri, dan sebagainya. Ya, kemana-mana antri semua. Ya, itulah sebabnya mulai diusahakan yang ndak antri, pakai non tunai supaya lebih cepat. Ya, ndak pakai susuk-susuk kembalian uang kecil dan sebagainya. Itu akibat apa? Semakin lama semakin banyaknya orang di tol itu antri panjang. Nah sekarang diusahakan gimana supaya ndak antri, supaya lebih cepat bayarnya. Cedik jalan, cedik jalan, cedik jalan, ya, dan seterusnya. Kalau dulu, wah kembaliannya tunggu beberapa lama. Nah jadi sudah lihat di sini, kalau orang percaya, ya sudah ndak berkaitan dengan segala macam yang tidak percaya ini, sebab di dalam Yesus setiap hari adalah baik. Amin. Justru kalau bisa cari yang kosong, yang sepi, jadi kita bisa leluasa, ya. Ya, oke, kita kembali lagi. Jadi percaya ini tidak dipengaruhi oleh ketidakpercayaan. Nah sekarang aspek berikutnya, yaitu aspek pasifnya. Yang disebut setia itu adalah yang bisa dipercaya. Kalau tadi secara aktif itu percaya, penuh kepada Tuhan, Yesus, sekarang bisa dipercaya juga. Nah yang khususnya bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki supaya kita ini bisa dipercaya sebagai hamba yang bisa dipercaya. Seperti dalam Matius pasal 25, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai hamba yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta. Dia bisa dipercaya, dia bertanggung jawab sepenuhnya, bahkan bisa mengembangkan talentanya itu. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Ya. Nah makanya dikatakan faithful, setia, pistos. Jadi dalam perjalanan ini terus percaya dan bisa dipercaya. Itulah setia sampai akhir dan akan dikaruniai mahkota kehidupan. Ya. Nah coba kalau kita lihat kembali Wahyu tadi ya, pasal 2 ayat yang ke-10. Nah sekarang kita sampai kepada klimaksnya. Yang terpenting di sini dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Mari katakan bersama saya, hendaklah setia sampai mati. Nah, yang percaya katakan amin. Ya, dikatakan di dalam bahasa Yunani yino pistos, ya. Itu jelas sekali merupakan bentuk imperatif, perintah. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang percaya Yesus punya perintah, yaitu apa? Hendaklah engkau setia. Hendaklah engkau setia. Itu perintahnya, itu amanatnya, itu tugasnya, itu yang harus dilakukan. Zaman sekarang kita banyak mendengar bagaimana supaya hidup diberkati. Oh bagus, memang harus, kita harus diberkati. Bagaimana supaya
sukses, successful. Harus, kita pasti akan sukses. Karena di dalam Yesus ada hari depan yang penuh harapan kok. Ya. Tapi perintahnya bukan hendaklah sukses. Yang mengerti katakan amin. Perintahnya bukan hendaklah engkau diberkati. Bukan. Perintahnya adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, dari sini kita bisa melihat sesuatu yang penting ya, supaya kedapatan kita adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya dan bisa dipercaya, itulah setia. Dan inilah yang akan menyenangkan Tuhan. Dan bukan sampai di situ saja, tetapi ada mahkota kehidupan bagi kita. Ya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, hendaklah kita setia sampai mati. Itu adalah perintah Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap orang yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti melalui live streaming, diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan kesehatan, bahkan sukses, keberhasilan, dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Di dalam nama Yesus, biar semua yang diberkati dan tetap setia kepada Tuhan Yesus, mengatakan sama-sama, selamat pagi.